Podcast PPI Southern, dari info seputar kuliah, hidup, pengalaman, sampai cerita nggak jelas. Selamat mendengarkan. Halo semua, selamat datang di podcast pertama kita. Di sini kita ada tamu dari bintang tamu lah intinya, Geraldo Firmini. Dia ini sebenarnya mantan anak Swim College Kaiserslautern semester kemarin. Terus ya dia sekarang lagi nunggu hasil Verstufprüfung. Semoga aja lulus ya. Pasti gak lulus lah. Ya gak? Amin. Terus ya, lu mau memperkenalkan diri sendiri atau ada yang mau ditambahin? Nggak ada ya? Atau ada? Nggak ada. Ini gue ada pertanyaan banyak sebenarnya. Nggak ada yang dikit-dikit tentang kan lu semester kemarin kan corona nih. Maksudnya Ya. COVID-19 itu kan semua online foundation termasuk gue juga sebenarnya di kampus. Nah, kalau di STK ini gimana selama COVID kemarin, semester kemarin? Apakah online atau masih ada hybrid class yang kayak bisa ke kampus terus? Karena kan STK sistemnya, maksudnya kelasnya kan kecil ya, jadi sebenarnya bisa kalau ke kampus atau gimana? Jadi waktu awal masuk itu, waktu summer semester, 2 minggu pertama itu datang ke STK. Terus habis itu tiba-tiba waktu setelah itu ada pengumuman kalau STK diliburin, jadinya online. Tapi waktu itu online-nya belum berjalan lancar karena masih ada proses pergantian dari offline jadi offline. Dari offline jadi online. Sorry. Terus waktu itu juga gurunya masih kaget juga, jadi kayak ngasih hari langsung banyak gitu. Terus kebanyakan murid juga gara-gara nggak datang dan tidak ketemu gurunya, tidak ketemu teman-temannya, jadi rasa belajarnya waktu awal-awal itu males gitu. Iya sih. Padahal ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan. Gue juga ngerasain sih. Ya, jadi nggak ada apa ya, kayak nggak ada tekanan gitu nggak sih, kayak lu kan biasanya ke Iya. kelas terus kayak oh ya setiap pagi jam 8, tapi gara-gara corona jadi kayak ya udahlah. Terus waktu habis ada pengumuman mau lockdown itu, jadi bingung mau ke rumah teman buat belajar bareng atau enggak. Ya. Tapi kan dari kampus sendiri kan biasanya gue sih yang gue rasain sih, kita bisa dikasih platform Zoom gitu yang kayak unlimited. Anaknya STK pasti dikasih nggak sih? Atau kalian nggak dikasih tahu kayak gitu? Enggak. Oh enggak? Nggak dikasih. Oh. Enggak. Terus jadi kan oke. Soalnya di kampus gue sih dikasih account unlimited Zoom gitu, jadi bisa kayak sama teman-teman gue tuh kayak pasti bisa belajar bareng lah intinya via online gitu. Tapi jadwal kayak gitu berubah atau tetap kayak dalam satu hari misalnya ada apa sih berapa maksudnya pelajaran gitu, maksudnya masih tetap kan sama kayak offline? Masih. Oke. Berarti kan udah 2 semester ini gak sih kalian selama udah offline ini, atau cuma 1 semester? Udah 2 semester ya? Iya, online semua. Oke. Ya sama sih berarti. Tapi kan gampang kan, maksudnya komunikasi sama guru kayak gitu. Maksudnya nggak ada, maksudnya adalah pasti terhambatnya, tapi masih tetap komunikatif kan sebenarnya. Iya. Oke. Dan untuk winter semester ini jadi lebih terbiasa gitu. Iya sih. Nggak terlalu kaget dibandingkan summer kemarin. Iya sih, yang summer itu kayak langsung mendadak gitu kan, transisinya agak ribet. Oke. Terus kalau
Ini lu teknik apa Wirtschaft? T atau W? Wirtschaft. Oh, W. W. Berarti kan kalian tetap belajar informatik juga kan? Belajar. Nah, gitunya gimana? Kalau masalah informatik gitu kan harus biasanya pakai Java kayak gitu nggak sih? Zaman dulu tuh gue lupa. Iya, kayak Java juga. Jadi kan masih bisa. Jadi gurunya nerangin tapi bukan lewat Zoom, tapi lewat di Blue Button. Oke. Maksudnya kayak platform Zoom gitu juga. Dari OLAT gitu. Iya. Oke. Terus tapi kemarin Vestel Proofung kayak gitu gimana? Online juga atau datang? Nggak, datang langsung. Tapi tetap ya di apa kayak jaga jarak dengan kawan-kawan. Iya. Iya kayak gue sih, sama di kampus gue tuh harus datang. Yang paling males sih ini pakai masker waktu ujian. Oh iya, kalian pakai masker? Jadi pengap gitu. Itu buat FSP yang ini ya, yang winter, tapi yang summer kalau salah dibuka deh. Gue sih klausur kemarin enggak sih, ditutup. Cuma nggak tahu nih klausur nanti yang Januari, Februari. Oke. Terus yang winter ini pengawasnya sering buka tutup jendela, jadi kayak keganggu gitu konsentrasi kalau orang yang dekat di jendela. Oke. Iya sih, ya biar ini kan kayak ada udara masuk gitu keluar. Iya, siklus udara. Oke. Terus lu punya apa ya? Tips-tips selama corona ini? Maksudnya apa ya? Kan harus online nih. Terus lu sebenarnya suka apa lebih mending offline atau lebih mending online gitu? Kayaknya sih lebih ke offline ya. Oke. Soalnya kalau offline itu lebih tertata belajarnya, nggak numpuk. Terus ada niat buat datang itu udah bagus banget. Niat untuk tidak terlambat masuk STK itu. Bentar. Ada perjuangan lebih. Iya sih. Bentar, gue lupa STK itu di absen gak sih? Di absen? STK harusnya di absen, tapi gue dengar karena gurunya kesusahan untuk menilai ini orang datang atau enggak, itu jadinya enggak. Oh, jadi kayak ya udah gitu. Oke kan? Waktu angkatan gue kan, waktu offline kan maksudnya di absen kan. Jadi kalau offline harus berapa persen gitu si kita absensinya tuh, kalau enggak kita nggak akan lulus gitu, kalau nggak salah, gue lupa. Bukan nggak lulus, tapi nggak bisa ikut ujian. Nah iya, maksud gue itu. Oh berarti sekarang kayak ya udah, berarti semua orang bisa ikut ujian gitu. Iya. Enak. Jadi teman gue yang sebenarnya jarang datang, tiba-tiba datang, diboleh-bolehin aja. Oh oke. Dan lulus juga ada. Oke. Lol. Gue sih lebih suka online sih somehow. Kenapa? Enggak, karena bisa apa ya? Maksudnya lu gak usah capek-capek ke kampus. Ya maksudnya apa sih? Negatifnya ya lu gak ada dorongan gitu kan, maksudnya ke kampus terus gak ada temen gitu sih, kayak gak semangat itu belajar. Cuma kan enaknya sih gue kayak lu bisa bangun tidur langsung gitu kan, langsung buka laptop atau komputer terus kayak ya udah, terus lu bisa record gitu, ngerti gak sih? Gue sih selalu kayak gitu, cover langsung gue record, tinggal tidur. Terus nanti gue jam akhir, misalnya malam-malam yang gue, misalnya jam-jam gue aktif belajar, sama gue selalu dibuka lagi misalnya, si recordan lesson itu, jadi gitu dan bisa diulang gitu. Lebih enaknya kayak gitu sebenarnya. Cuma yang lu bilang lagi kayak tadi, karena ditumpuk-tumpuk gitu kan, jadinya tuh akhirnya nanti terus akhirnya kayak anjir banyak banget. Iya sih benar. Karena belajaran numpuk-numpuk itu, jadi belajar efektifnya kebanyakan orang itu 2 minggu sebelum FSP. Iya sih. Ya.
Sedangkan FSP itu sebenarnya lu harus sudah belajar dari awal-awal, udah jauh-jauh. Iya. Gue sih waktu angkatan gue ya, gue sih belajar tiap hari itu beneran. Kayak beneran tiap hari gue ke BIP pulang, terus kayak sama teman-teman sekelas kayak belajar beneran kayak ngulang-ngulang gitu kan. Jadi biar kayak takut gitu dari awal. Terus ya udah kan, dan karena satu semester kan jadinya itu kayak beneran digenjot yang kayak terus-terusan, terus akhirnya ya udah. Tapi yang gak corona ya sih agak susah. Terus apa lagi? Udah sih. Lu ada info-info lagi nggak sama ini tuh, sama COVID ini? Nggak ada sih. Nah, ngomong-ngomong buat semester depan nih, lo ada info gitu nggak dari guru-guru atau gimana? Masih, pasti masih, maksudnya apakah online kah atau gimana? Atau nunggu dari Hochschule-nya sendiri? Kalau untuk info belajarnya bakal dikasih tahu, tapi kalau untuk ANP-nya offline. Oke. Berarti fix kan ANP udah. Berarti bakal ada. Soalnya semester kemarin kan nggak ada kan, gara-gara misalnya mereka nggak buka kan. Iya. Iya. Yang tadi gue misalnya dapat info juga kan, katanya sih pertengahan Januari katanya, tapi tanggal tepatnya kan belum dikasih tahu kan. Oke. Ya jadi buat kalian yang belum tahu tuh sebenarnya ANP tuh bakal yang dites tuh kan CTS ya. Buat Deutsch-nya sama matematik kan. Matematik. Masih pakai komputer kan dulu ya? Mungkin ya. Oh, yang angkatan gue sih waktu itu dua-duanya komputer sih. Iya, angkatan gue juga. Terus ya udah, juga nggak tahu buka kelasnya mereka berapa orang. Yang pasti W lebih dikit. Iya, yang pasti W lebih dikit. Yang T pasti lebih banyak. Terus T itu waktu gua tuh ada pelajaran apa aja sih? Elektro, mekanik, Deutsch, Jerman sendiri, sama informatik, sama mate 5 berarti. Kalau W itu apa aja? Ada matematika, informatik, Deutsch, terus itu ada cabang-cabang dari ekonomi, kayak ada BWL sendiri ada 2, ada Führung sama Kostenrechnung, terus ada VWL, itu ada 2 juga. Jadi ada Wirtschaft Politik sama mikroekonomik. Jadi ekonomi 4, terus matematik, informatik, Deutsch. Jadi berapa nih? 7. Oke. Lebih banyak berarti. Tapi Deutsch kita beda ya. Maksudnya kalau yang teknik kan lebih ke teknik kan. Oh, kalian kan kalau untuk angkatan gue sama. Oh, sama. Soal ujian buat FSP kemarin sama juga. Oh. Nah, kalau gue tuh beda, soalnya tergantung gurunya. Kalau angkatan gue tuh sama Prof. Trejanova. Tregubova. Ya, Prof. Tregubova. Pernah gue juga. Oh, lu pernah? Dia ngajar gue juga. Sekali. Iya. Tapi dia itu ganti Frau Menzel. Ya, katanya gue nggak pernah diajarin Frau Menzel, tapi katanya baik banget. Iya. Kalau Tregubova sih lebih ke, ya sih dia banyak banget ngasih PR. Gila, tapi kerasa sih, maksudnya orang-orang bilang anjir Tregubova banyak yang ngasih tugas, terus kayak banyak banget tugas-tugasnya tuh, harus bawa inilah, bawa itulah. Cuma gue belajar sih, maksudnya kerasa gitu hasilnya tuh menurut gue ya. Dan gue belajar disiplin juga. Iya, dan gue fine with it, maksudnya gue nggak apa-apa sebenarnya sama Tregubova, dan baik kok sebenarnya. Terus informatik kita sama, cuma mate katanya beda kan? Kok nggak salah mate buat teks sama gue. Mate beda. Ya kan? Tapi ada beberapa materinya sama. Gue lupa, mate gue jelek parah.
Nah, waktu itu angkatan gue matematiknya sama Her. Aduh, siapa udah tua? Gue lupa. Hermuller gitu. Cuma sekarang udah nggak ada katanya. Hermuller ada. Oh, masih ada. Bukannya dia kan masih udah pensiun kan? Tapi yang FSP kemarin, yang winter itu dia nggak ngawas. Iya. Oke. Dan enaknya STK di KL tuh gimana ya? Enaknya gitu satu semester. Tapi Satu semester. Iya. Tapi ada beberapa juga misalnya yang wider. Maksudnya kalau emang bisa wider kan. Kalau emang gak mampu untuk satu semester bisa wider kayak jadi 1 tahun gitu. Terus ya enaknya dikit sih di kita. Maksudnya grup kecil gitu. Per kelas cuma berapa orang ya? Di W berapa orang? 15 kayaknya. Ya sih segituan waktu gue aja dulu. Dan campur juga kan sebetulnya. Atau kebanyakan Indo di KL. Yang waktu angkatan gue bolehnya cuma 5 sih. Berarti 10 Indo, 5 bule. Angkatan gue tuh yang W-nya tuh semua orang Indo. Yang maksudnya nasionalitas yang dari yang lainnya cuma tiga orang gitu juga. Itu yang satu jarang masuk, jadi cuma 2 orang, jadi sisanya orang Indo. Terus mereka terus di kelasnya tuh bikin aturan kalau kayak sistem tanda tangan gitu, kalau mereka orang-orang Indo nggak akan ngomong bahasa Indonesia lagi selama. Waduh. Iya. Karena susah kali ya. Yang untungnya sih angkatan gue sih orang Indonya di kelas gue ya, orang Indonesia cuma 3 orang termasuk gue. Jadi yang lainnya nasionalitas yang lain kayak dari Maroko lah, dari Pakistan, yang dari India, dari Kazakhstan, punya beneran mix, Nepal. Jadi itu emang jadi kebantu sih bahasa Jermannya, jadi berkembang kan. Apalagi anak-anak STK kan awal-awalnya kayak ngomong bahasa Jerman itu masih masih gak jelas, tapi bagus sih. Terus waktu itu gue sama teman Indo gue yang bertiga itu, kita berjanji sama STK kita ngomong bahasa Jerman walaupun sama orang Indo gitu. Jadi kita semacam berkembang lah bahasa Jermannya. Dan dikira gue juga nggak akan berfungsi ya, ternyata berfungsi. Saya kira ngomong bahasa Jerman itu kalau kita ada bahasa Jerman yang nggak tahu, jadi kayak dicampur bahasa Indonesia gitu. Dan selalu gak sih kalau di KL tuh pasti yang paling banyak tuh orang Indo. Ya selalu. Iya kan? Setiap untuk dari STK ya. Ya untuk STK. Iya. Apalagi infonya? Gue lupa lagi. Gue sih cuma nanya itu doang sih. Gimana sistem pelajaran yang semester kemarin. Cuma maksudnya tertata lah ya, sekarang rapih gitu, maksudnya jadwal untuk pembelajaran kayak gitu, dan pasti komunikatif intinya kan. Oke. Udah aja sih sebenarnya, itu aja. Karena sebenarnya belum ada info lagi lebih jelas ANP-nya kapan, kalian bisa tetap misalnya tetap buka website dari Sun College Karlslautern sendiri di www.hs-kl.de di bagian Sun College. Ya nggak sih? Tapi biasanya untuk info ANP ada di Culasung. Oke. Oh, soalnya angkatan gua ada tanggalnya kan? Tahun kemarin. Iya. Oke. Ya udah. Mau di Culasung. Oke. Ya Culasung ANP. Atau enggak kalian bisa ya follow Instagram PPI kita. Di PPI Karlslautern. Mereka tim sosial media, mereka update sih masalah kayak gitu. Terus
Udah sih itu aja. Apa lagi? Udah kan? Ada mau ditambah-tambahin nggak? Nggak ada. Gue ini gara-gara di kafe, di tempat publik, jadi nggak bisa ngomong ceria dan teriak-teriak. Karena semua orang bakal ngeliatin. Ya udah, dari gitu aja. Makasih Geraldo Firmini Sama-sama. buat info-infonya. Kalian kalau mau ada info-info lebih lanjut dan pengen tahu Kaslam kayak gimana dan student college-nya atau tentang info-info berhubung, kalian bisa cek di Instagram kita atau nggak tanya-tanya di Instagram kita PPK Selatan atau nggak email juga bisa. Facebook page juga kita ada. Terus udah itu aja. Thank you ya udah nyempatin waktunya di kesibukan Sama-sama. kerja kuda ini, bagaikan kuda. Yuk, dah. Halo kalian, jangan lupa follow Instagram kita ya di PPIK Slaughter dan dengerin podcast kita yang lain. Bye-bye.